subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Kembali di iNews Malam, pemirsa, sidang gugatan Joni Allen Marbun terhadap Agus Harimurti Yudhoyono di PN Jakarta Pusat hari ini ditunda karena AHY tidak hadir. Sementara sebelumnya, Dewan Pimpinan Partai Demokrat juga menggugat hasil KLB Sumatera Utara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan Joni Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta beberapa kader Partai Demokrat lainnya. Sidang ditunda karena pihak tergugat yakni AHY, Tuku Rifki Harsya, hingga Panjaitan dan kuasa hukum tidak menghadiri sidang. Sementara pihak penggugat Joni Allen juga tidak menghadiri sidang dan diwakili kuasa hukumnya. Sidang gugatan akan dilanjutkan pada Rabu 24 Maret mendatang. Baik, sidang kita tunda 1 minggu sampai hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Joni Allen Marbun menggugat AHY dan kawan-kawan terkait dengan pemecatan dirinya yang tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Partai Demokrat kubu AHY juga menggugat hasil KLB di Sumut yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Gugatan dilayangkan ke PN Jakarta Pusat terhadap 10 penggagas KLB Sumut termasuk Joni Allen. Para pelaku GPKPD, Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengadakan seolah-olah KLB. Ya, KLB dagelan karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Termasuk pihak eksternal ya Bang? Termasuk pihak eksternal, itu adalah perusak demokrasi. Partai Demokrat kubu AHY menuding KLB Sumut melanggar konstitusi partai yang diakui negara. Selain itu, kubu AHY juga membantah pemecatan terhadap 200 kader partai. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf memenuhi panggilan KPK terkait dugaan kasus suap benih lobster. Yusuf membantah uang senilai 52 miliar rupiah yang disita KPK bagian dari modus korupsi. Yusuf menjelaskan uang senilai 52,3 miliar yang disita KPK merupakan jaminan dari para eksportir yang menjadi hak negara. Namun Yusuf mengakui hingga kini belum ada regulasi mengenai bank garansi sebagai jaminan. Pihaknya masih menunggu aturan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, Sekjen KKP Antam November yang juga dipanggil KPK pada hari ini tidak memenuhi panggilan. Inspektorat Jenderal KKP tidak pernah ada pengaduan, Mas. Pengaduan apa? Konkretnya apa? Semua, nggak ada. Kita mau pengaduan apa? Suap, pengaduan tentang penyimpangan nggak ada. Sampai detik ini. Nah, yang kedua, ya, yang tadi bank garansi, kan kita berharap, Mas, negara dapat duit dari ekspor ini. Karena belum ada regulasinya, kan belum bisa dipungut, Mas. Tapi ada komitmen dari para eksportir akan membayar hak negara. Tertulis itu, maka dijadikanlah bank garansi. Seorang kepala sekolah di Lombok pingsan saat akan divaksin COVID-19. Sebelum divaksin, kepala sekolah tersebut bahkan dipegangi oleh rekan sesama guru. Kepala SD Negeri 2 Surabaya Lombok Timur ini terus meronta saat hendak divaksin COVID-19. Syamsuddin bahkan dipegangi oleh anggota polisi dari Polsek Sakra Timur dan rekan sesama gurunya. Begitu histerisnya, bahkan Syamsuddin pingsan sebelum divaksin. Kepala sekolah ini baru bisa divaksin setelah kondisinya tenang. Karena beliau memang takut dengan jarum suntik, jadinya dipegang oleh teman-teman. Bu Kapus memang biasa ya yang begitu-gitu deh? Rata-rata banyak sekali, memang bukan hanya dari Dikbud saja. Kami juga dari petugas kesehatan banyak yang takut dengan jarum suntik. Di Puskesmas Lepak Sakra Timur ada lebih dari 1.000 pelayan publik termasuk guru yang divaksin.
Vaksinasi kepada tenaga pendidik dilakukan sebagai bagian dari persiapan sekolah tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rami Nurawang, iNews melaporkan. Dari Lombok kita ke Sulawesi Selatan, pemirsa, 14 tersangka pembongkaran makam COVID-19 di Parepare menjalani isolasi karena kontak langsung dengan jenazah pasien COVID-19. Sementara itu, Satgas COVID-19 Kota Parepare akan kembali membongkar satu makam lainnya yang jasadnya diduga ikut dicuri. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, 14 pelaku pencurian jenazah di Kota Parepare menjalani isolasi mandiri karena kontak langsung dengan jenazah pasien COVID-19. Para tersangka merupakan keluarga dekat almarhum yang membongkar makam untuk memindahkan jenazah ke pemakaman keluarga mereka. Sementara itu, Satgas COVID-19 Kota Parepare akan kembali membongkar satu makam lainnya untuk memastikan keberadaan jenazah. Hal itu dilakukan lantaran bentuk makam yang mencurigakan, sehingga dikhawatirkan telah terjadi pembongkaran. Sesuai pengamatan kami di lapangan, hari Jumat kemarin begitu dapat informasi dari Ibu Lurah, saya langsung ke lapangan, meninjau langsung juga sedang boleh ke kuburan. Ternyata ada 4 kuburan yang sudah dibongkar. Namun ada 4 juga kuburan yang masih tanda tanya, apakah amblas ataukah memang sudah digali. Sebelumnya, sejumlah warga yang berziarah ke TPU Bilalangge, Parepare, Sulawesi Selatan, terkejut mendapati 7 makam dalam keadaan dibongkar. Beberapa peti jenazah bahkan juga dirusak. Satgas COVID-19 kemudian membongkar 3 makam dan menemukan peti jenazah kosong, tak lagi berisikan jasad pasien COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku ekonomi kreatif di Jabodetabek menjadi target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk divaksin secara bertahap. Sementara untuk para pelaku pariwisata, untuk tahap awal program vaksinasi akan menyasar 120.000 orang di Provinsi Bali sebagai destinasi super prioritas. Vaksinasi COVID-19 bagi 34 juta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif telah dimulai sebagai upaya pemerintah dalam upaya pemulihan sektor parekraf akibat pandemi COVID-19. Bali dipilih sebagai titik awal vaksinasi bagi pelaku pariwisata dengan target awal 120.000 orang. Pemilihan Bali sebagai sasaran prioritas vaksinasi tahap awal merujuk pada berbagai alasan, salah satunya karena Bali memegang peranan signifikan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sementara untuk pelaku ekonomi kreatif, vaksinasi tahap awal akan dimulai dari Jabodetabek, yang saat ini pesertanya sedang dilakukan pendataan. Kami akan lakukan secara bertahap untuk pelaku aircraft di Jabodetabek dulu, dan di Bali untuk pelaku pariwisata. Dan targetnya di awal permintaan kami 120.000 untuk yang di Bali, dan yang di Jabodetabek tergantung dari jumlah data yang kami kumpulkan. Tapi harapannya ASAP, the sooner the better. Semakin cepat semakin baik. Selain Jawa dan Bali, program vaksinasi juga akan menyasar pelaku parekraf di Kepulauan Riau, Batam, dan Bintan. Kemenparekraf menargetkan program vaksinasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan selesai pada Juni 2021. Tim Liputan iNews melaporkan.